Mulai aja ya. Sebelumnya kalian minggu lalu belajar sama Bu Nur materi apa? Tentang jamur ya. Oke baik. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Ya. Oke. Ibu share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan belum anak-anak? Sudah ya. Sebelum masuk ke materi animalia, ada yang tahu nggak? Atau sebelumnya udah belajar belum tentang animalia itu apa? Oh iya, saya mau kasih tahu kalau misalkan kalian ada yang menjawab pertanyaan saya, sebutkan nama, nanti akan saya catat namanya sebagai nilai tambahan keaktifan kalian selama PJJ ini ya. Ada yang tahu nggak animalia itu apa? Membahas apa? Ya, selain itu ada yang ingin menambahkan jawaban temannya? Itu tadi siapa yang jawab ya? Ya. Ada lagi ingin menambahkan jawaban temannya? Baik. Animalia itu merupakan kingdom ya anak-anak. Jadi animalia itu membahas mengenai dunia hewan seperti itu. Langsung saja. Dari tujuan pembelajaran ini kalian diharapkan dapat membandingkan ciri-ciri film umum Kingdom Animalia dan menjelaskan habitat, cara hidup, ciri-ciri tubuh, cara reproduksi, dan peranannya bagi kehidupan. Nah, pada hari ini kita akan membahas pokok bahasan mengenai definisi Kingdom Animalia dan definisi hewan invertebrata. Pekan depan kita akan membahas mengenai definisi hewan vertebrata dan peranannya dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada peta konsep mengenai Kingdom Animalia. Kingdom Animalia ini dibagi menjadi dua penggolongan hewan, hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Ada yang tahu nggak invertebrata dan vertebrata itu maksudnya apa? Yang nggak punya itu hewan apa? Maksud saya yang mana penggolongannya? Yang nggak punya tulang belakang? Kalau oh iya, tadi ada dua orang jawab ya. Satu lagi tadi siapa? Oh, iya. Ya, oke, saya catat. Nah, pada invertebrata kita akan membahas 9 film ya, dan vertebrata kita akan membahas 5 film. Langsung saja. Nah, dari gambar ini ada yang bisa menjelaskan nggak ciri-ciri dari satu hewan ke hewan lainnya, dari habitat dan lain-lain, ada yang bisa menjelaskan? Baik, kalau tidak ada, di sini terdapat macam-macam hewan ya, dari ciri-ciri morfologi dan struktur anatominya pun berbeda seperti itu. Kenapa sih kok bisa beda? Ini tuh termasuk Kingdom Animalia, tapi filmnya berbeda-beda ya. Kita akan mencari tahu di slide selanjutnya. Diperhatikan dan dicermati baik-baik ya, kalau bisa poin-poin yang Ibu sampaikan tolong dicatat. Nah, ciri-ciri Kingdom Animalia. Kingdom Animalia itu ciri yang pertama, dia merupakan organisme eukariotik, di mana animalia ini mempunyai membran inti sel dan bersifat multiseluler, di mana sel-selnya banyak dan dia tidak mempunyai dinding sel. Nah, kenapa sih? Ada yang tahu nggak kenapa Kingdom Animalia itu nggak punya dinding sel? Ya, betul. Ada lagi yang ingin melengkapi jawaban temannya? Ya, kalau tidak ada, baik, jawaban dari Gary benar ya tadi. Karena Kingdom Animalia tidak mempunyai dinding sel. Yang mempunyai dinding sel hanya bakteri dan sel tumbuhan. Bakteri, jamur, dan sel tumbuhan. Dan
Kalau dia tidak memiliki dinding sel, dia berarti tidak memiliki klorofil dan tidak bisa berfotosintesis, sehingga kingdom animalia ini bersifat heterotrof atau sebagai konsumen, bukan sebagai produsen yang bisa menghasilkan makanan seperti halnya tumbuhan. Lalu ciri selanjutnya bereproduksi secara seksual dan aseksual dan dapat bergerak aktif. Biasanya hewan ini kan bisa kita lihat ya pergerakannya. Sampai sini paham? Kalau tidak ada yang menjawab, saya anggap paham ya semuanya. Nah, di sini ada klasifikasi kingdom animalia berdasarkan simetri tubuhnya. Yang pertama, simetri radial, di mana penggambaran hewan yang mempunyai bagian tubuh yang tersusun melingkar. Artinya hewan itu mempunyai lebih dari satu simetri atau arah. Nih, kalian bisa lihat ya di gambar ini, dia punya simetri lebih dari satu arah. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, kanan ke kiri, kiri bawah ke kiri atas gitu ya. Dan yang kedua ada simetri bilateral, di mana penggambaran hewan yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lain. Seperti ini pada udang ini nih ya. Di sini kan ada bagian interior dan posterior, ada bagian depan dan ada bagian belakang, dorsal yaitu punggung, dan ventral merupakan bagian perut. Selanjutnya berdasarkan lapisan penyusun tubuhnya, di mana hewan ini dibagi menjadi dua, ada hewan diploblastik. Hewan ini merupakan yang mempunyai dua lapisan sel pembentuk tubuh, lapisan ektoderm dan mesoderm, di mana lapisan ektoderm ini lapisan luar ya anak-anak, dan endoderm ini merupakan lapisan dalam. Nah, pasti kalian bingung ya, kok ada mesoglea Bu? Mesoglea itu apa? Nah, mesoglea ini bukan sel ya, lapisan bukan sel. Dia berada di antara lapisan ektoderm dan lapisan endoderm. Mesoglea ini berupa gelatin. Ya, perlu dicatat ya anak-anak, mesoglea itu apa. Dan yang kedua ada hewan triploblastik, hewan yang memiliki tiga lapisan pembentuk tubuh, lapisan eksoderm, lapisan luar, mesoderm, lapisan tengah, dan lapisan endoderm, lapisan di bagian dalam. Nah, di sini langsung ada penggolongan kingdom animalia, yaitu yang pertama invertebrata tadi yang sudah tadi teman-teman sebutkan tidak memiliki tulang belakang. Di sini kita akan membahas 9 filum di penggolongan invertebrata. Nah, filum yang pertama ini yaitu filum Porifera, di mana filum Porifera ini memiliki tiga kelas Calcare, Hexactinellida, dan Demospongia. Ciri-ciri dari filum ini, hewan ini termasuk hewan diploblastik. Ada yang masih ingat nggak tadi diploblastik itu apa? Atau Ibu sebut aja ya namanya. Ya, betul. Namanya siapa ya tadi? Ya, baik. Ada yang ingin menambahkan? Ya, jawaban Tiara sudah mewakili jawaban teman-teman ya. Jawabannya benar. Yang kedua, dia mempunyai pori atau lubang kecil yang disebut ostium. Dan terdapat lapisan luar yang terdiri dari sel-sel epitel sederhana yang disebut pinakosit, dan lapisan dalam yang terdiri dari sel-sel berleher yang disebut koanosit. Kalian jangan samakan Porifera dengan ini ya, terumbu karang, karena beda. Kalau kalian ingatnya SpongeBob, berarti dia merupakan filum Porifera yang terdiri dari sponge, seperti itu. Yang kedua ada filum Coelenterata. Cirinya adalah hewan ini berongga dengan bentuk tubuh simetri radial. Seperti yang saya bilang di awal, radial itu dia memiliki lebih dari satu simetri atau satu arah. Ya, hewan diploblastik, hidupnya berkoloni di laut, dan pada bagian ektoderm, di bagian lapisan luarnya, terdapat tentakel. Nah, tentakel ini terdapat sel gelatang atau yang disebut kinodoblas. Dari kinodoblas ini, ketika dia merasa terancam dengan musuh, dia akan mengeluarkan nematokis atau alat penyengat. Seperti itu. Sampai sini paham? Ya baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, berarti semuanya paham ya. Saya lanjutkan lagi. Film yang ketiga ada filum Platyhelminthes atau cacing pipih.
Ciri-cirinya bentuk tubuhnya itu simetri bilateral, tidak mempunyai rongga tubuh atau asalomata. Tubuhnya tersusun dari 3 lapisan dan hewan ini termasuk hewan tripoblastik. Ya, terus di lapisan ektodermnya terdiri dari sel epidermis dan kutikula. Di bagian mesodermnya terdapat alat reproduksi, jaringan otot dan ikat, dan pada bagian endodermnya terdapat gastrovaskuler atau saluran pencernaan yang berupa usus. Nah, kalau film pelatihan lintas kan nggak punya ini ya, nggak punya anus, terus dia mengeluarkan sisa-sisa pembuangan makanannya lewat mana ya? Ada yang tahu nggak? Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, baik Ibu, ini ya perbaiki jawabannya. Jadi film pelatihan mentas ini atau cacing pipi ini mengeluarkan pembuangan sisa makanannya melalui mulut karena dia tidak memiliki anus gitu ya. Jadi kalau dia melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dia melalui proses difusi seperti itu. Selanjutnya, nah film pelatihan mentas ini terbagi menjadi 3 kelas. Ada kelas Turbellaria atau cacing berambut getar, hidupnya akuatik. Nah, contohnya planaria. Kalian kalau lihat di sungai pasti ada planaria, kecil banget ini bentuknya. Nah, planaria juga merupakan indikator air bersih. Jadi kalau ada planaria berarti sungai tersebut airnya bersih, tidak terkontaminasi oleh limbah dan zat-zat lain ya yang membahayakan ekosistemnya dia tersebut. Terus yang kedua ada kelas Trematoda atau cacing isap. Hidupnya parasit, bisa di manusia dan bisa di hewan. Dia hidupnya di dalam organ hati, paru-paru dan usus. Biasanya terdapat 1 atau lebih alat isap di sekitar mulut yang bernama gigi kitin, contohnya Phaseola hepatica atau cacing hati. Dan yang ketiga ada kelas Cestoda atau cacing pita. Cirinya berbentuk pipih, panjang menyerupai pita, sifatnya endoparasit pada gastrovaskuler atau sistem pencernaan vertebrata dan bersifat hermaprodit, di mana dia memiliki 2 jenis alat kelamin, jantan dan betina dalam satu tubuh seperti itu. Tapi jarang juga melakukan fertilisasi secara internal. Di bagian kepala ada skoleks untuk melekat pada dinding usus dan dia berkembang biak secara seksual dengan membentuk telur. Biasanya telur ini akan berkeluar bersama feses. Ya, ini contohnya ini cacing pita pada babi dan cacing pita pada sapi. Nah, yang keempat ada filum Nemahaltemintas atau cacing giling. Kalian bisa ini ya lihat ciri-cirinya, bentuknya silindris, hewan bilateral simetris, hidupnya bebas, ada yang parasit di usus manusia. Contohnya cacing kremi. Kalau misalkan kalian ngerasa gatal di bagian pencernaan, khususnya ketika pembuangan feses, berarti dikhawatirkan ada cacing kremi yang bersarang di usus kalian seperti itu. Nah, selanjutnya ada filum Annelida, di mana di filum ini terdapat 3 kelas. Ada kelas Polychaeta, Alipaeta, dan Hirudinea. Nah, ciri-cirinya dia mempunyai rongga atau selom, hidupnya di air laut, air tawar, dan daratan, termasuk hewan tripoblastik, reproduksinya secara aseksual dan seksual, dan dia bersifat hermaprodit. Sampai sini ada yang masih bingung? Kayaknya semuanya paham ya. Lanjut lagi, tinggal sedikit lagi. Di sini ada filum Mollusca. Nah, Mollusca ini contohnya ini ya, ada kerang, terus ada siput, gitu ya. Nah, dia tuh tubuhnya lunak dengan simetri bilateral. Hewan tripoblastik, hidupnya di laut, air tawar, dan di darat juga ada. Dia tidak bersegmen atau tubuhnya tidak memiliki sekat, tapi dia memiliki cangkang. Alat geraknya berupa kaki untuk merayap atau menangkap mangsa. Nah, film yang ketujuh ada Echinodermata. Ini ada bintang laut ya, bintang laut, timun laut, seperti itu. Contohnya, ciri-cirinya itu hewan ini kulitnya berduri, hewan tripoblastik. Kalau dia masih berbentuk larva, dia bentuknya menjadi bilateral simetris. Ketika dia sudah dewasa, dia akan membentuk simetri radial. Dan rangka tubuhnya itu terdiri dari lempeng-lempeng kapur.
Alat geraknya berupa kaki pembuluh atau kaki ambulakral. Nah, yang ke-8 ada filum arthropoda. Tubuhnya simetri bilateral, berruas-ruas, memiliki kerangka luar atau yang disebut exoskeleton. Tubuhnya terbagi atas 3 bagian, ada bagian ruas kepala atau sepala, ruas dada itu toraks, dan perut itu abdomen. Dan dia mengalami metamorfosis ya, ada yang sempurna dan tidak sempurna pada kupu-kupu ya kan. Pasti kalian sudah mempelajarinya pada tingkat SMP. Dan yang terakhir ada filum chordata. Di sini terdapat 4 subfilum. Ciri-cirinya dia mempunyai chorda dorsalis, mempunyai nerve cord, dan mempunyai brachial sleeve. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan karena kita akan membahas mengenai vertebrata di pertemuan pekan depan. Kalau kerang dia masuknya, kerang itu kan bivalvia ya nama ininya. Dia masuknya ke moluska. Karena tubuhnya tidak bersegmen, jadi dia tidak ada sekat itu, tapi dia bercangkang. Seperti itu, kayak siput, kerang, itu, keong, dia masuknya moluska. Paham nggak? Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kenapa? Ini chordata. Chordata ini ada yang bisa ini nggak? Bisa menjawab pertanyaan temannya sebelum saya jawab. Ada yang paham nggak? Nggak ada yang paham ya. Jadi filum chordata ini sebenarnya hampir masuk ke vertebrata sih, karena dia mempunyai tulang belakang seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, istilahnya ya. Coba temannya, coba ada yang ingin menjawab nggak sebelum saya jawab? Coba gunakan internet kalian, coba referensi kalian, coba supaya temannya bisa mengerti juga. Coba, ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, ini saya jadikan tugas ya buat kalian semua. Coba kalian cari istilah-istilah di dalam penggolongan hewan invertebrata. Nanti pekan depan akan kita bahas semuanya ya. Tolong dicatat tugasnya. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ibu akhiri saja ya pertemuan kita kali ini. Pertemuan pekan depan, Ibu akan mengirimkan PPT-nya ke e-learning dan kalian bisa mempelajari serta ada tugas yang kalian harus kerjakan. Ya, baik. Kalian tetap semangat ya PJJ-nya. Jangan mager-mageran, pokoknya kalian tetap semangat. Ibu juga sama lagi skripsian online, kuliah online juga. Pokoknya kalian tetap semangat, kerjakan tugasnya ya. Nanti minggu depan akan kita bahas. Selebihnya, ada yang ingin membuat kesimpulan mengenai materi kita hari ini? Atau Ibu tunjuk aja ya orangnya. Coba Ibu mau dari cewek deh, dari tadi cowok mulu nih. Coba dari Alia Rosalita, coba. Alia nggak ada ya? Coba ini deh, yang dari tadi aktif,
Tahajud Setio. Coba jawab. Coba kamu buat kesimpulan. Loh, tiba-tiba langsung off cam. Coba Jonathan. Saya nggak tahu Bu kesimpulannya. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kesimpulannya Kingdom Animalia itu mempunyai ciri-ciri yang